Selamat hari Minggu. Salam anugerah Tuhan. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara kekasih, ini hari yang luar biasa, amin. Amin. Mungkin kita agak terlambat sedikit tadi masuk, tapi bukan berarti jam ibadah kita diubah. Kita tetap jam 10, amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita tahu, perlu kita hidup di dalamnya, perlu kita sadari, saudaraku, supaya kita bisa menang terhadap semua situasi yang terjadi saat ini. Buka dulu Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. Kita membaca bersama ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Dapat saudaraku? 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Anak Tuhan katakan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, betapa besar kasih Bapa kepada kita sehingga kita disebut anaknya. Wow, bangga nggak jadi anak Tuhan? Anak camat aja bangga ya. Anak lurah pun bangga. Apalagi anak Bapa di sorga. Menjadi anak Bapa di sorga tidak terjadi secara otomatis. Ya, kita harus datang kepadanya. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita harus menerima Dia secara pribadi. Barulah menjadi anak Dia. Dikatakan Yohanes 1 ayat 12. Boleh buka Alkitabnya Yohanes 1 ayat 12. Bersama lagi kita baca ayat ini. Yohanes 1 ayat 12, 1, 2, 3. Setiap orang, itu bukan Yohanes, Yosua itu tadi. Yohanes 1, 12, 1, 2, 3. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sudah percaya pada nama Yesus? Amin. Sah anak Tuhan. Katakan saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Dan dari ini Bapak Ibu Saudara kekasih, keselamatan yang kita alami menjadi jaminan hidup yang kekal. Karena itu, apabila Kristus menyatakan dirinya kelak datang kedua kali, firman Tuhan berkata kita tidak usah malu pada hari kedatangannya. Saya baca 1 Yohanes 2 ayat 28. Boleh Bapak Ibu Saudara lihat Alkitabnya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jadi kita yang sudah tinggal di dalam Kristus tidak usah lagi tersipu malu kelak. Itu sebabnya tetap kerjakan keselamatan kita. Saudaraku, sebelum kita diselamatkan, dahulu kita dikuasai roh perbudakan, yaitu hamba dosa. Roma 6 ayat 17 saya bacakan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Gak bisa dipungkiri, memang dulu kita hamba dosa. Apa kata iblis kita ikut, apa kata dosa kita ikut, karena hamba. Tetapi sekarang, setelah kita tadilah kita percaya, kita terima Yesus dalam hati kita, dikatakan, tetapi sekarang kamu dengar segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan, sekarang saya hamba kebenaran. Haleluya. Yang namanya hamba kebenaran berarti apa kata firman diikut. Yang namanya hamba dosa, apa kata dosa diikut. Nah, saudara kekasih, Tuhan Yesus telah membayar mahal untuk kita mendapatkan status baru kita, yaitu hamba kebenaran. Status lama kita hamba dosa. Tapi untuk menebus kita dari hamba dosa itu, Tuhan Yesus membayar mahal. Ia menebus kita dengan darahnya. 1 Petrus 1 berkata, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya. Dan itu dilakukannya bukan karena kelayakan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih-Nya yang besar.
Semua kita tahu Yohanes 3:16, amin. Karena begitu besar kasihnya. Dan kemudian Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela memberikan nyawanya. Itulah yang diperbuatnya bagi kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita mengetahui identitas kita yang sebenarnya. Katakan, saya hamba kebenaran. Nah, mari kita baca Kejadian 1 ayat 26. Kepada identitas seperti inilah kita mau dipulihkan. Kejadian 1 ayat 26, sama-sama kita membaca Alkitab kita. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di sini identitas kita yang sebenarnya, yakni segambar dengan Tuhan, dan kita diberi kuasa, otoritas. Dalam bahasa Latin dikatakan imago Dei. Coba katakan imago Dei. Bukan bahasa Batak mago ya. Mago itu hilang, bukan. Imago Dei itu bahasa Latin. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya, manusia hidup seperti Allah yang hidup. Manusia memiliki pikiran, kemauan, kehendak, emosi, dan intelektual yang berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Jadi, di hadapan Tuhan, semua manusia sama. Dia nggak pandang bulu. Mau kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, terkenal, tidak terkenal, memiliki jabatan, tidak memiliki jabatan, sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan yang teramat mulia. Karena itu dijadikannya menurut gambar dan rupanya. Dari ayat yang kita baca tadi jelas dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi bukan terjadi dengan cara evolusi yang dulu mungkin kita pelajari di sekolah, yang dikatakan teori Darwin, berasal dari kera. Enggak lah, kita ciptaan Tuhan. Kita adalah tebusan Tuhan. Amin. Saudara kekasih, selain memiliki identitas diri Bapa, tadi dikatakan manusia juga diberi kuasa. Katakan, saya berkuasa. Bukan setan yang berkuasa. Haleluya. Sekarang ini pun anak-anak Tuhan pegang kuasa. Bukan COVID. Bukan COVID. Katakan amin. Bukan COVID. Anak-anak Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Inilah identitas diri asli manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, murni dan tak bercela, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Permasalahan terbesar manusia adalah dosa. Identitas diri asli manusia itu menjadi rusak setelah manusia melanggar perintah Tuhan. Maka jangan suka melanggar perintah Tuhan. Haleluya. Identitas kita rusak kalau kita suka melanggar firman. Ketidaktaatan manusia kepada Tuhan ini membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu semua terusir dari Taman Eden. Dosa telah merusak identitas diri manusia. Manusia yang identitas dirinya telah rusak, inilah yang disebut manusia berdosa, yakni jauh dari Tuhan, tidak lagi punya persekutuan dengan Tuhan. Dan dosa telah menjadi penghalang antara manusia dengan Bapa di sorga. Kemudian Bapa berinisiatif untuk memulihkan keadaan manusia. Bapa gak menyerah. Tuhan itu gak pernah menyerah. Katakan, saya juga tidak mau menyerah. Haleluya. Karena Bapa kita itu, Tuhan kita itu tidak pernah menyerah. Karena memang Dia ciptakan manusia itu untuk kemuliaannya. Dan saat manusia itu telah dirusak oleh dosa, Tuhan punya inisiatif. Dia memanggil orang-orang pilihannya. Ada 4 nama besar yang dipilih oleh Bapa sebelum Tuhan Yesus mati. Yaitu yang pertama Nuh.
hanya 8 orang yang selamat. Masih gagal dipanggilnya Abraham, gagal lagi dipanggilnya Yusuf, gagal lagi dipanggilnya Daud. Dan puncak pemulihan identitas diri manusia itu adalah melalui diutusnya, dikorbankannya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dia diutus oleh Bapa untuk turun ke dunia dengan satu misi, menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Saudara dapat baca dalam Roma 5 nanti 12-21. Begitulah caranya Tuhan bekerja. Tuhan menciptakan makhluk lain hanya dengan berfirman, tetapi manusia diciptakan dengan membentuk sendiri manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Dan yang kita baca tadi yang lebih istimewa lagi dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apakah ini dimaksud dengan segambar, serupa dengan Allah? Serupa dan segambar dalam pengertian yang sederhana adalah menyerupai Tuhan, mencerminkan Tuhan. Kalau begitu, mungkin kita bertanya, apakah manusia serupa dengan Tuhan dari segi fisik? Jawabannya tidak. Karena Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 berkata, dituliskan Allah itu roh. Dengan demikian yang dimaksud segambar dan serupa di sini adalah sebuah kualitas hidup. Kualitas hidup yang sama yang tidak dimiliki makhluk ciptaan lainnya. Kualitas itu mencakup 4 hal. Yang pertama, manusia memiliki roh. Katakan, saya memiliki roh. Haleluya. Kualitas utama manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain adalah manusia bersifat rohani. Binatang gak ada rohaninya. Haleluya. Gak tahu dia rohani, gak tahu dia menyembah Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5:23 dan Roma 8:16. Makhluk lain termasuk benda-benda tidak memiliki roh. Oleh karena itu manusia, saudara kekasih, bisa berkomunikasi dengan penciptanya. Itu sebabnya kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sukalah berkomunikasi dengan Tuhan, karena kita memiliki roh dan Allah kita itu roh adanya. Amin. Jangan memanggil roh nenek moyang. Haleluya. Roh kita hanya berpaut dengan roh Tuhan. Dan manusia memiliki akal budi. Tuhan adalah pribadi yang memiliki akal budi, sehingga manusia ciptaannya yang segambar dengannya juga memiliki akal budi. Dengan kemampuan akalnya, manusia bisa melakukan banyak hal. Itu sebabnya ada yang bisa membuat pesawat terbang, ada yang bisa menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa karena memang akal itu diberi Tuhan. Ada yang menemukan Google yang sekarang ini bisa menolong banyak hal, tapi juga menghancurkan banyak hal. Itu karena kesalahan manusia. Sebenarnya Tuhan memberikan akal itu untuk yang baik. Amin saudaraku. Dengan kemampuan berpikirnya, manusia menjadi lebih unggul dari makhluk yang lain dalam menguasai alam ini. Dan kemudian manusia memiliki hati nurani. Katakan, saya memiliki hati nurani. Haleluya. Orang yang memiliki hati nurani tidak sadis, tidak kejam. Haleluya. Hati nurani adalah suatu pengetahuan tentang suatu tindakan, disertai penilaian tentang tindakan itu. Itu hati nurani. Di dalam diri manusia ada suatu kualitas diri, di mana ia mampu bertindak setelah mempertimbangkan apakah yang dia lakukan itu baik atau tidak. Apakah membangun atau justru merusak? Tahu manusia mempertimbangkan. Apakah bermanfaat atau tidak? Kalau binatang nggak tahu itu. Ciptaan yang lain nggak tahu itu. Suara hati juga berbicara soal kepekaan manusia melihat sesuatu. Tuhan beri kita kepekaan untuk melihat sesuatu, menanggapi sesuatu, merespon
manusia tidak memiliki hati nurani. Makanya binatang bisa saling memangsa. Betul? Maka jangan kita saling memangsa. Kalau kita saling menggigit, itulah dia, gak punya hati nurani. Kita ciptaan yang punya hati nurani. Haleluya. Makhluk-makhluk lain tidak memiliki kepekaan seperti yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian manusia memiliki moralitas. Jika roh berhubungan dengan Tuhan secara vertikal, maka moralitas berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, horizontal. Manusia yang bermoral adalah manusia yang memiliki aturan dalam hubungan dengan sesamanya. Jadi tidak asal, tidak sembarangan. Orang yang bermoral adalah orang yang tahu etika. Haleluya. Haleluya. Jadi kita dilengkapi dengan moralitas, punya etika. Moralitas adalah sebuah sistem atau aturan perilaku manusia dalam bersosial yang ditunjukkan dalam etika yang baik, bisa bertanggung jawab dan bisa berperilaku baik. Kalau dunia ini berkata orang yang tidak bermoral disebut amoral, gak tahu sopan santun, gak tahu beretika. Saudara kekasih, dari semua makhluk ciptaannya hanya manusialah yang memiliki moralitas. Kita bersyukur Tuhan kita menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Pelajaran kita kepada hari ini, namun sayangnya dosa telah membuat gambar dan rupa Allah menjadi tercemar dalam diri manusia. Dosa membuat identitas Allah dalam diri manusia menjadi rusak, bahkan rusak total. Dosa menyebabkan kualitas hidup manusia mengalami kemunduran. Yang tadinya berkuasa menjadi dikuasai. Itulah kemundurannya. Sekali lagi, namun dengan penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kita orang yang percaya dipulihkan sehingga menyempurnakan gambar dan rupa Allah. Haleluya. Haleluya. Tapi hal itu menuntut usaha dari kita. Gak otomatis lagi. Setelah kita ditebus, kita gak ongkang kaki langsung kudus sendiri, enggak. Ada usaha kita. Kita harus berubah dari yang selama ini kurang baik menjadi baik seperti yang dikatakan Tuhan awalnya. Amin, saudaraku. Kita harus memelihara gambar dan rupa Allah itu dalam hidup kita. Yakni roh kita harus selalu bersekutu dengan Dia. Akal budi kita selalu kita sesuaikan dengan akal budi Tuhan, dengan firman-Nya. Haleluya. Moral kita harus kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Kita harus memelihara dan mengusahakan segala tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara kekasih, juga dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kita lihat lagi identitas kita yang luar biasa ini, yang hampir sama dengan kejadian 1 tadi. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tadinya kita ada di dalam gelap, tapi sejak kita terima Yesus, kita ada dalam terang yang ajaib. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat di sini berbicara tentang identitas, sedangkan raja berbicara tentang otoritas. Nah, hampir sama tadi. Tentang kuasa, tentang kapasitas. Fungsi imam itu melayani. Jadi anak-anak Tuhan harus suka melayani. Katakan, saya harus suka melayani. Itu identitas saya. Haleluya. Haleluya. Suka melayani. Itu fungsi imam. Raja itu pemegang kendali, berperang dan menaklukkan. Jangan kita yang ditaklukkan dosa, jangan kita yang ditaklukkan hawa nafsu, kita yang menaklukkan
menaklukkannya. Amin. Imamat yang rajani. Seorang imam yang bukan raja tidak berdaya menyelesaikan masalah. Itu sebabnya dikatakan imamat yang rajani, melayani dan pemegang kendali. Itulah kita. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, imamat rajani saya katakan tadi, raja juga penyelesai masalah. Kita imamat yang rajani mampu menyelesaikan masalah. Tidak dikalahkan masalah. Katakan, saya tidak dikalahkan masalah. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Amin. 1 Korintus 10:13 mengatakan, tentunya bukan dengan kekuatan kita. Maksudnya kita yang memiliki identitas seperti ini tidak akan pernah terintimidasi oleh besarnya masalah. Sebesar apapun masalah kita, imamat yang rajani bisa menyelesaikannya. Katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur status kita dari budak dosa sudah diubah. Sekarang kita anak raja. Kita dimerdekakan dari budak dosa dan dijadikan keluarga Allah. Kita baca Roma 8 ayat 15 sampai 16. Nanti masih tetap di Roma 8, nanti setelah sedikit saya terangkan kita baca ayat selanjutnya. Kita baca Roma 8 15 16 1 2 3. Semua kita membacanya supaya ada tinggal di sini dan tinggal di sini. 1 2 3. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan, saya berani berkata di dunia di luar sana, aku anak Tuhan. Tapi sikap juga harus anak Tuhan. Moral tadi, ya. Identitas yang ada pada kita bukanlah suatu murahan. Berubah status dari budak dosa menjadi anak raja itu bukan murahan. Itu dahsyat. Haleluya. Haleluya. Itu luar biasa. Dan memang saudaraku, kita tidak bisa hidupi langsung dengan konsisten. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Gak bisa dengan kekuatan kita. Nah saudara kekasih, iblis sangat ingin menghancurkan identitas kita sebagai anak raja. Kita butuh Roh Kudus menghancurkan tipuan iblis. Dan kalau Roh Kudus memimpin kita, firman Tuhan berkata, Roh itu memimpin kita kepada segala kebenaran. Kalau jalan kita tidak benar dan kita bergantung pada Roh Kudus menuntun ini yang benar, ini yang salah, ikuti yang benar. Amin saudaraku. Dan sebagai anak-anak raja, segala raja, kita menjadi orang yang diberi hak menerima warisan. Kita baca ayat 17-18 supaya tahu kita identitas kita di dalam Tuhan. Jangan mau diperbudak setan, jangan mau diperbudak dosa. Mari kita baca 17-18 1 2 3. Dan jika kita adalah anak, ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wow. Ada jaminan bahwa janjinya pasti diwujudkan kepada kita. Tapi ada juga bagian kita. Kalau ada penderitaan melawan dosa itu, kalau ada tekanan melawan dosa itu, jangan langsung loyo. Haleluya. Anak raja harus bergairah, harus jadi teladan. Kolose 3:4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itulah identitas kita kelak, bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Kita dipersiapkan dan kita dilayakkan bersama Dia pada saat kedatangan
kedatangannya kedua kali. Bangga enggak? Haleluya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apa yang telah diciptakannya. Semua yang dibuatnya selalu memiliki tujuan. Tuhan Yesus telah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia seperti saya katakan tadi. Melalui kematiannya di kayu salib, kita memperoleh identitas baru kita. Dan tujuan hidup kita pun dipulihkan. Dipulihkan kepada apa? Kalau tadi sudah rusak, sekarang kita baca Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Efesus 2 ayat 10, kita baca bersama lagi. Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi ulang. Buatan siapa saudara? Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Inilah kebenaran yang perlu kita ketahui, yang bisa kita temukan bersama identitas kita yang diperbaharui di dalamnya. Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Haleluya. Tuhan menyelamatkan kita untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain. Dia memberkati kita untuk menjadi berkat. Saudaraku, agar kita bisa menjadi terang dan garam yang mengadakan perbedaan dalam hidup orang lain. Saat kita membantu orang-orang yang kesusahan, saat kita menuntun jiwa yang terhilang kepada Tuhan, saat kita melayani di gereja, saat kita melayani seseorang, sesungguhnya kita sedang mengembangkan potensi dan benih roh kebaikan yang telah Tuhan tanamkan dalam kita. Jadi jangan simpan-simpan itu. Kau bisa berbuat baik. Katakan kiri kanan saudara, kita bisa berbuat baik. Haleluya. Untuk itulah tujuannya kita diselamatkan. Untuk berbuat baik. Ada benih roh kebaikan setelah kita lahir baru. Itu sebabnya jangan lagi melakukan hal-hal yang jahat. Haleluya. Kita tahu apa itu yang jahat ya. Menggosip itu jahat. Marah-marah tak menentu itu jahat. Ya, menipu dan lain sebagainya, berbohong. Sudah kita banyak belajar akan hal itu. Biarlah apa yang kita lakukan dapat memancarkan terang kasih Tuhan dan melalui hidup kita yang berbuat baik menuntun banyak jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengerti identitas kita sebagai anak Allah, maka kita tidak lagi akan diperhamba oleh apa yang berasal dari dunia ini. Tidak lagi diperhamba oleh dosa. Sebelum kita diangkat anak oleh Tuhan, kita di bawah perbudakan. Rasa takut, rasa malu, tidak layak, perasaan tidak mampu. Itu adalah buah dari perbudakan dosa. Jadi jangan katakan, nggak mampu aku melakukan ini. Katakan, saya mampu melakukannya. Haleluya. Iblis menaruhkan roh perbudakan ini dalam orang yang tidak mengenali identitasnya sebagai anak Bapa di sorga. Maka kenali identitasnya. Siapa engkau? Katakan, saya anak Bapa di sorga. Saudaraku, dosa yang diwariskan Adam menjadikan roh perbudakan berkuasa atas manusia. Dosa mengakibatkan kehilangan kemuliaan Allah, diganti dengan perbudakan. Namun Yesus datang memerdekakan kita. Dan dikatakan dalam Yohanes 8:36, kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, kita bisa benar-benar merdeka. Jangan lagi terikat oleh dosa. Amin. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Saya bacakan Roma 8 ayat 2 biar kita semuanya dibebaskan. Bagi yang belum, bagi yang sudah, tetaplah pelihara kebebasannya. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi, apa katanya? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dia yang melahirkan kita kembali menurut roh, menjadikan kita
Bapa di sorga. Ketahuilah, kalau dulu iblis berhasil menjatuhkan Adam pertama, iblis akan mencari kesempatan untuk menjegal iman kita juga. Dia mencari kesempatan untuk merusak iman kita. Jangan mau. Kenali identitasmu. Haleluya. Kalau dulu Adam, belum ada Yesus mati bagi dia. Tapi sekarang Yesus sudah mati bagi kita. Dikatakan tadi saudaraku bahwasanya Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Seberapa liciknya pun dia untuk menggoda kita, merusak iman kita, kita bisa menang. Saudara kekasih, apa salah satu senjatanya? Takut. Jangan takut. Situasi zaman ini tidak perlu takut. Katakan, saya tidak takut. Haleluya. Kalau kita kenali identitas kita anak Bapa di sorga, tidak perlu takut. Tapi berjaga-jaga. Memang tidak selamanya kehidupan semua berjalan lancar dan baik-baik saja. Ketika kita harus menghadapi tantangan iman, melewati proses pemurnian seperti pelajaran kita minggu lalu, berjalan berputar di padang gurun. Pada masa seperti ini, intimidasi iblis akan datang. Targetnya adalah untuk membuat kita meragukan Tuhan. Ketika kita mulai mempertanyakan Tuhan, maka akibatnya kita diperbudak rasa takut. Ada beberapa contoh. Kita semua tahu contoh yang pertama itu 12 orang pengintai. 12, saudaraku, 10:2. Wow, janganlah sampai itu gambaran kita. 12, 10 takutnya luar biasa. 10 orang dari mereka kandas imannya. Ketakutan melihat raksasa, dalam Bilangan 13 dituliskan. Dan ketakutan mereka juga mencamiri orang Israel lainnya. Hanya 2 yang tidak tercamir, yaitu Joshua dan Kaleb. Saudara kekasih, 10:2. Mereka mati secara tragis di padang gurun dan tidak sampai ke tanah perjanjian. Saudara kekasih, jangan takut. Haleluya. Target setan adalah supaya kita meragukan dia. Pilih yang 2 ini tadi, jangan yang 10. Jangan lihat begitu besarnya masalahmu lalu gak bisa lagi keluar dari masalah. Katakan, saya bisa. Kurang semangat. Saya bisa. Haleluya. Kan itu dikatakan Joshua dan Kaleb. 10 pengintai berkata, aduh gak bisa kita ini belalang. Orang itu raksasa besar-besar. Tapi Joshua dan Kaleb, kita bisa. Katakan, saya bisa. Saya menang. Haleluya. Yusuf tidak pernah meragukan identitasnya sebagai seorang yang terpilih. Dia sudah dapat visi dari Tuhan, memang dia harus menjadi pemimpin, raja muda. Saudara kekasih, melewati masa sulit, ketika dijual jadi budak di negeri asing, dia tetap bersemangat. Katakan, kalaupun hidupmu sulit, tetap bersemangat. Haleluya. Saudaraku, karena dia bersemangat, dia dipromosikan di rumah Potifar. Potifar itu petinggi di negeri Mesir. Saat difitnah secara keji sehingga harus dijebloskan ke penjara tanpa kepastian kapan akan keluar, dia tidak kehilangan identitasnya. Haleluya. Di penjara dia jadi berkat. Kalau biasa berdoa, ya berdoa. Kalau biasa baca Alkitab, ya baca Alkitab. Dia tidak kehilangan identitasnya. Dia tetap penuh semangat. Sehingga apa yang terjadi? Kepala penjara mempercayakan seluruh tanggung jawab di penjara itu. Wow, itu dahsyat luar biasa. Keyakinan akan identitas membuat Yusuf berani menghadapi masa sulit. Kejadian 39 menuliskan, dia keluar sebagai pemenang dan menjadi Perdana Menteri. Tuhan bisa mengangkat saudara dari yang hina menjadi mulia, dari yang miskin
Haleluya. Daud tahu persis identitasnya, yang lainnya nggak tahu. Dengar suara Goliat, semua ketakutan termasuk raja. Tapi Daud dengan penuh keberanian, dia penggal kepala orang Filistin itu karena dia tahu identitasnya anak raja segala raja. Haleluya. Ada sebuah penglihatan. Suatu hari seorang misionaris Mozambik itu sebuah negara di Afrika Selatan yang bernama Heidi Baker, menerima penglihatan dari Tuhan. Ini mengenai identitas. Tuhan menunjukkan kepadanya ada suatu meja perjamuan yang besar, muat untuk sangat banyak orang, penuh dengan jamuan yang berlimpah. Ternyata dari orang-orang yang diundang, dia memperhatikan ada dua perilaku ganjil yang muncul dari orang-orang yang tidak mengenal identitas dirinya dalam Tuhan. Orang pertama datang membawa identitas lama sebagai orang miskin, lalu mengambil makanan dengan menumpukan sebanyak-banyaknya di piring. Nah, kalau pernah saudara bayangkan atau saudara pernah mengalaminya, begitulah kira-kira. Takut nggak kedapatan. Oh, ditumpuknya sebegitu banyak, ya. Apa yang dia rasa jarang dia dapat, dia ambilnya sebanyak-banyaknya, sampai akibatnya sakit karena makan terlalu banyak. Takut tidak akan mendapat kesempatan lagi makan makanan semacam itu, maka dia habisi sebanyak mungkin. Itu orang pertama. Orang yang kedua digambarkan sebagai orang yang datang dengan takut-takut, rasa tidak layak, lalu dengan sembunyi-sembunyi hanya ambil remah-remahnya saja. Setelah itu lari sembunyi memakannya, takut dilihat orang lain. Dua gambaran ini ternyata adalah mereka yang tidak mengenali identitasnya sebagai orang yang sudah diangkat jadi anak oleh Bapa. Keduanya adalah manifestasi tidak memiliki rasa aman. Tipe yang pertama, dia memaksakan untuk mengambil hanya bagi dirinya. Ini dia, jangan seperti ini. Hanya mengambil bagi dirinya dan menjaga agar tidak ada yang mengurangi porsi yang dia bisa raup, atau sebaliknya. Ini gambaran orang lahir baru tapi egois. Katakan kira-kira saudara, jangan egois. Banyak persediaan. Haleluya. Jangan pernah kita hanya mementingkan diri sendiri, amin. Karena banyak persediaan Bapa. Tipe orang kedua merasa tidak layak untuk mengambil apa yang disediakan saja, nggak berani. Dia sudah menghukum dirinya dengan hanya memilih remah, tidak punya keberanian untuk mendapatkan apa yang sudah Bapa sediakan. Dia menarik diri, dia bersembunyi dan cari kesempatan mencuri ketika dirasa tidak ada yang memperhatikan. Inilah mental Buddha, bukan mental anak raja. Inilah gambaran yang terjadi dengan banyak orang Kristen di hadapan Bapa secara rohani. Dan dalam kenyataan pelayanannya, Bapak Heidi Baker ini banyak mengadopsi anak-anak jalanan yang terbuang dan dianggap sampah. Dan penglihatannya itu benar-benar terjadi. Setelah diadopsi, anak yang diadopsi tadi masih suka mencuri, karena itu dulu pekerjaan lamanya. Penuh rasa curiga, gak pernah aman hidupnya. Hal ini adalah karena mereka tidak mengenali identitas mereka yang baru. Walaupun sudah dibawa ke rumah yang baru bersama dengan pelayanan Bapak Heidi tadi, mereka masih dikuasai roh perbudakan. Mereka tidak mengenali identitas mereka. Apa pesan yang kita dapat dari penglihatan ini? Setelah kita masuk ke dalam kerajaan terang, lahir baru, jadi anak Bapa, anak raja, miliki identitas baru dalam kerajaannya. Haleluya. Jangan mental budak, jangan mental yang dikuasai setan. Kenali diri kita sebagai orang yang sudah diangkat jadi anak-anak Bapa. Katakan, saya anak raja segala raja. Ketika kita mengenali identitas kita dan posisi kita dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, selalu tersedia cukup dari Bapa untuk keperluan kita. Seberapa banyak pun kita beri pada orang, selalu tersedia cukup Tuhan alirkan lagi kepada kita. Jangan takut, amin saudaraku. Ketika mengenali identitas dan otoritas yang Tuhan berikan,
kita tidak menjadi takut. Kita tidak menjadi tersinggung ketika harus direndahkan. Ketika berada di tempat rendah, kita menyadari kasih Bapa akan mengangkat kita. Identitas raja tidak hilang daripada kita. Dan ini contoh utamanya Yesus. Yesus mencuci kaki dari murid-muridnya. Dia nggak kehilangan rasa aman. Dia tetap tahu identitasnya. Begitu juga kita. Kalaupun kita mungkin dicaci orang, dimaki orang karena kita layani dia, karena kita bersaksi kepada dia, jangan merasa gak ada apa-apanya. Kenali identitas kita. Dan yang terakhir, identitas kita terpelihara ketika kita senantiasa mengenakan firman Tuhan. Mari buka Alkitab saudara, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Beberapa ayat akan kita baca. Sia-sia, amin. Di gereja sukalah baca Alkitab. Di rumah belum tentu saudara baca. Walaupun saya minta bacalah. Amin saudaraku. Haleluya. Kalau di gereja pun malas baca Alkitab, di mana lagi di rumah? Gimana lagi di rumah maksud saya? Jadi kalau diajak baca Alkitab, baca sungguh-sungguh. Yesaya 41:10 berkata 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi katakan kirian saudara, nggak perlu dipegang. Jangan takut. Haleluya. Dalam setiap keadaan kenakan firman-Nya. Itulah yang memastikan penyertaan dan pertolongan Tuhan kalau kita mengenakan firman. Sebagai anak Tuhan, kita harus melihat diri kita seperti firman Tuhan tentang kita. Siapa kita dan bagaimana kita adalah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata iblis. Kalau iblis berkata di pikiran kita, kau nggak bisa sembuh, bukan itu kita. Kita adalah apa kata firman, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Haleluya. Kalau iblis berkata nggak bisa lagi kau diberkati, 7 turunan sudah miskin, kau pun turunanmu pun terus miskin. Bukan itu kita. Kita adalah apa kata firman. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saudara kekasih, kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Akibatnya kalau kita tahu, kita akan berjalan dan bertindak dengan penuh kepercayaan bahwa kita dipimpin firman dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah putra-putri raja. Oleh karena itu, kasihnya, gambarnya, karakternya, kuasanya memerintah dan diam dalam diri kita untuk tujuan ilahinya. Apakah itu dalam keluarga kita, bisnis kita, usaha kita, saudara kekasih, pelayanan kita dan komunitas kita. Dimanapun kita berada, kita mengubah atmosfer di tempat itu. Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan engkau yang diubah. Haleluya. Kalau saudara pergi ke satu tempat, iblis tahu anak raja sedang ada di sini. Haleluya. Kalau saudara datang ke satu tempat, iblis pun tahu anak raja sedang ada di situ. Jadi kenapa masih anak Tuhan masih banyak gagal? Kenapa anak Tuhan masih banyak kalah terhadap iblis, terhadap dosa, terhadap kehendak daging? Karena belum berjalan dalam otoritas yang telah dipercayakan Tuhan. Daniel 11:32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang mengenal Tuhan katakan saya tetap kuat dan bertindak. Amin saudaraku. Mari kenal Tuhan kita dengan benar. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 berkata, Dia punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan dikatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan
melayangkan aku dengan segenap hati. Itu Tuhan kita, kenali. Kalau kita datang mencari Dia segenap hati, kita temukan Dia. Dan kalau kita sudah bertemu dengan Dia, maka tidak ada yang terlalu sulit. Haleluya. Kenali Dia. Mazmur 115, 12, 13. Tuhan telah mengingat kita. Yang mau diingat Tuhan, katakan saya. Yang akan memberkati. Yang mau diberkati, katakan saya lagi. Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Itu janji Tuhan. Dan Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jangan khawatir, banyak persediaan di bumi ini untuk saudara, apalagi di sorga. Haleluya. Nah, sedikit lagi, masih bisa? Sedikit lagi ya. Pada saat penciptaan, Tuhan memberikan kuasa pada manusia untuk berkuasa atas semua ciptaannya. Dan setelah kita lahir baru, itu dipulihkan. Dan pada zaman ini, Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan setan-setan, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat. Dua ayat saya baca, Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dia bukan hanya memanggil ke-12, kita juga dipanggilnya. Tadi 1 Petrus 2 ayat 9. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Jangan dikuasai setan, kita yang menguasainya. Haleluya. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Semua kita tahu ayat ini. Supaya kita menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ke ujung Serdang pun jadilah, ke ujung Gang Rasmi pun jadilah, ke ujung Medan pun jadilah. Haleluya. Saudara kekasih, ini hanya diperoleh jika kita segambar dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus pastikan, mari penyanyi pemusik, oleh karena itu kita harus pastikan bahwa hidup kita segambar dengan Tuhan Yesus. Dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu maksudnya segambar dengan Tuhan. Semua kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Sehingga kita harus selalu bergantung pada Roh Kudus. Orang yang akan mewarisi kerajaan sorga adalah orang yang serupa dan segambar dengan Yesus. Amin, saudaraku. Sadari hidup kita. Sadari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa itu kita peroleh kalau kita segambar dengan Tuhan. Nah, kalau dulu sudah dirusak setan gambar Tuhan itu, Yesus sudah datang memulihkannya. Jangan lagi mau dirusak oleh dosa. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Bersyukur kita sudah diselamatkan. Banyak yang telah diperbuatnya bagi kita. Bersyukurlah dan hidupi sebagai anak-anak raja.